Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, kali ini berjumpa dengan saya Astuti Herminingsih, Guru Bahasa Indonesia SMKN 1 Pacitan. Kali ini mengajak kalian semuanya kelas 10 untuk belajar bahasa Indonesia bersama dengan saya dengan materi teks laporan hasil observasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak yuk video pembelajarannya. Materi kita kali ini adalah teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran materi ini: 1. Peserta didik dapat menyusun teks laporan hasil observasi secara lisan maupun tulis. 2. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerjanya dalam bentuk video presentasi. 3. Peserta didik mempublikasikan hasil kerjanya di media sosialnya masing-masing. Apa itu teks laporan observasi? Teks laporan observasi adalah jenis teks yang berfungsi untuk menyampaikan hasil pengamatan terhadap suatu objek, fenomena, atau peristiwa secara sistematis dan objektif. Jenis laporan observasi: 1. Laporan langsung atau lisan. 2. Laporan tidak langsung atau tertulis. Laporan secara langsung dapat disampaikan melalui presentasi, sedangkan laporan secara tidak langsung dapat disampaikan secara tertulis. Isi teks laporan hasil observasi antara lain deskripsi detail mengenai objek yang diamati, termasuk karakteristik, perilaku, dan lingkungan tempat objek tersebut berada. Laporan ini disusun secara sistematis dan objektif berdasarkan pengamatan langsung yang dilengkapi dengan adanya data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, laporan observasi juga mencakup analisis dan interpretasi dari data yang dikumpulkan. Struktur teks laporan observasi: 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. 2. Deskripsi bagian. 3. Deskripsi manfaat atau simpulan. Pernyataan umum atau klasifikasi berisi kalimat yang memberikan gambaran umum atau pengelompokan suatu objek, fenomena, atau konsep. Pernyataan ini biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi dasar atau untuk mengidentifikasi ciri-ciri utama dari objek yang diobservasi. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan elemen penting dalam penulisan karena memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai objek, tempat, dan karakter yang sedang dibahas. Dengan deskripsi yang baik, pembaca atau pendengar dapat membayangkan dengan lebih jelas dan merasakan suasana yang ingin disampaikan oleh penulis. Deskripsi manfaat atau simpulan. Deskripsi manfaat atau simpulan merupakan bagian penting dari sebuah tulisan laporan observasi. Bagian ini bertujuan untuk merangkum secara singkat hasil pengumpulan data secara objektif. Dengan demikian, pembaca dapat memahami dengan jelas nilai tambah dari observasi yang dilakukan. Dalam deskripsi manfaat, penulis biasanya menjelaskan bagaimana hasil observasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, industri, atau bidang ilmu tertentu. Penulis juga dapat mengemukakan rekomendasi untuk observasi lanjutan atau potensi pengembangan lebih lanjut dari temuan yang ada. Selanjutnya, ayo kita ikuti langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Pertama yang kita lakukan adalah memilih tema sebagai objek observasi. Kedua, membentuk kelompok sebagai tim kolaborasi. 3. Menyiapkan media, laptop atau HP. 4. Melakukan observasi dengan cara mengidentifikasi objek untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara lengkap dan valid.
5. Menyusun teks, yaitu pengetikan menggunakan media komputer atau HP. 6. Presentasi, yaitu membuat video presentasi bersama kelompok. Ketujuh, publikasi, mengunggah teks hasil laporan observasi tertulis dan video presentasi di media sosial. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam pembelajaran membuat teks laporan hasil observasi. Sahabat Rumah Belajar, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.